Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Polemik walkout atau keluarnya delegasi Turki dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di KTT D8 rupanya makin membesar. Kali ini teman-teman, bukan saja para netizen kita yang speak up, tapi hingga para pakar urusan hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia juga speak up dan menyebut bahwa tindakan Erdogan keluar ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya adalah sebuah tindakan meremehkan bangsa Indonesia, meremehkan negara Indonesia. Teman-teman, informasi ini kita dapat dari TV One News di video yang berjudul Turki Remehkan di Indonesia di D8. Begini penjelasan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia UI. Nah, teman-teman, dalam pernyataannya yang telah saya simak, di sini beberapa poin-poin penting yang disampaikan adalah Turki meremehkan Indonesia karena menganggap Indonesia adalah anak kemarin sore atau negara yang tidak layak untuk memimpin negara-negara muslim, memimpin umat muslim. Nah, teman-teman, di sini para pakar menyebut bahwa Turki merasa lebih layak untuk menjadi pemimpin negara-negara muslim. Karena itulah ini menjadi salah satu alasan kenapa delegasi Turki ini tidak sreg atau mungkin tersinggung dengan isi pidato Prabowo Subianto yang mengajak negara-negara muslim ini bersatu dan juga mengkritik para leader-leader negara-negara Islam yang terus bertikai satu sama lain sehingga negara muslim tidak dihargai. Dan hal inilah teman-teman yang menurut salah satu pakar menjadi alasan utama kenapa Turki keluar, karena Turki di sini menganggap lebih layak menjadi pemimpin dan lebih layak mengatakan atau membahas terkait persatuan umat Islam. Dan bahkan teman-teman, ini para pakar menyebut Indonesia ini telah diremehkan dan wajar saja kalau misalnya netizen rakyat Indonesia murka, dan bisa saja hal ini berefek negatif terhadap hubungan diplomasi Indonesia dan Turki. Tetapi teman-teman, kita tentu tidak berharap Indonesia dan Turki ini putus hubungan diplomasi. Mudah-mudahan satu kesalahan fatal ini memang tidak membuat hubungan bilateral Indonesia dan juga Turki berakhir. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu deh ini pernyataan lengkap dari para pakar hubungan internasional terkait tindakan Turki yang meremehkan Indonesia dan walkout atau keluar dari meja perundingan KTT D8. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Ada Bu Susi Sri Suparin, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Bu Susi, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya Bu ya, terima kasih sudah hadir dan juga tentunya untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah. Tentu saja Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah sudah hadir bersama kita. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bu Susi, memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya cukup tegas poin-poin yang disampaikan dalam KTT D8. Apa Bu yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Oke, dunia internasional itu anarkik. Ya, siapa yang kuat, yang berperan, dia yang akan menentukan langkah. Jadi kalau kita percaya kepada the strong will do what it takes, the weak will suffer dari apa yang dilakukan oleh yang kuat. Jadi kalau kita lihat, harus kita lihat dari kedaulatan yang bersifat positif atau kedaulatan yang bersifat negatif, atau positive sovereignty atau negative sovereignty. Kalau positive sovereignty artinya seseorang bisa melakukan sesuatu di dunia internasional. Kalau negative sovereignty, ada nggak yang akan mengintrusi? Nah, di situ diplomasi dibutuhkan. Diplomasi itu artinya mengarahkan tujuan negara agar bisa sampai ke pewujudannya. Tapi kalau kita salah memilih strategi itu ada strategi kooperatif, ada strategi kompetitif, ada strategi analitik. Nah, jadi masalahnya di sini kan Indonesia berhadapan dengan Turki. Turki lagi naik daun nih, karena dia menguasai medan dan populisme dunia telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin sebagai sesuatu slogan yang dipegang oleh Turki, dengan Indonesia datang tanpa analytical strategy. Jadi tiba-tiba dianggap remeh lah, karena Turki akan menganggap, wah, kita kan keturunan khalifah dulu ya, lebih ada kedekatan. Lebih gitu ada kedekatan, lalu kami punya orang di wilayah tersebut. Kamu Indonesia siapa? Nah, itu dia. Jadi mesti lihat analytical strateginya benar apa tidak. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman,
Artinya negative sovereignty, orang lain bisa intrusi untuk mengatakan kamu tuh bukan apa-apa. Itu dia. Baik, Mas Faisal, bagaimana memaknai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kalau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Susi mengenai kekuatan maupun juga kedekatan terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Yang menarik dari pidato Pak Prabowo ini adalah dia menyadari bahwa selama ini OKI yang dibentuk sejak 1969 yang diperjuangkan untuk memerdekakan Palestina setelah pembakaran Al-Aqsa, ternyata OKI memang tidak bisa bersatu. OKI yang terdiri dari 57 negara berpenduduk mayoritas muslim selama ini tidak bersatu. Kalau kita lihat kutubnya kan ada dua. Ada kutub Arab Saudi dengan Turki di OKI itu sendiri. Dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Makanya saya melihat ya OKI ini sebenarnya selama ini tidak efektif dalam memperjuangkan isu Palestina. Hanya sekedar retorika. Dan kita tahu Turki adalah negara muslim pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sampai sekarang hubungan itu kan selama ini kan kalau kita lihat perjanjian Ibrahim 2020. Itu kan bilang bahwa kita punya hubungan diplomatik untuk membantu perjuangan Palestina. Nah kalau berkaca dari pengalaman Turki dari tahun 49, setahun setelah Israel merdeka dan Israel berdiri, tapi tidak ada yang bisa diperjuangkan oleh Turki, itu satu. Jadi memang yang diucapkan Prabowo ini ya seolah-olah ya adalah berusaha membobol dinding tebal dan itu tidak mungkin. Karena kan tiap negara punya kepentingan nasional yang berbeda-beda, yaitu satu. Nah terus dia berbicara tentang kemanusiaan. Ya memang benar bahwa standar kemanusiaan yang tadi disebutkan bahwa negara muslim itu berbeda dengan barat. Kalau ketika Hamas atau jihad Islam atau milisi lainnya di Gaza melawan Israel itu dicap teroris. Kan itu yang dianggap itu. Nah sebaliknya juga sama dengan, padahal itu adalah perjuangan sebagai bangsa yang sedang dijajah melawan penjajah. Kan itu mungkin seperti cap kita ketika Belanda, pejuang kita melawan Belanda atau Jepang tahun-tahun Perang Dunia Kedua itu sendiri. Nah ini juga artinya ada standar ganda di sini. Artinya nyawa orang Israel bagi Amerika atau dunia Barat yang pro Israel itu, pro Zionis itu dianggap lebih berharga ketimbang nyawa orang-orang Palestina. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan tegas dari para pakar hubungan internasional terkait tindakan Turki yang memang terkesan telah meremehkan bangsa Indonesia, meremehkan Presiden Indonesia dengan walk out atau keluar ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Tentu hal ini teman-teman kita harap tidak terjadi lagi. Karena ya teman-teman hubungan diplomatis Indonesia dan Turki telah terjalin. Bahkan sebelum Indonesia berdiri, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi sampai ini para dubesnya dipanggil, kita memanggil dubes dari Turki dan dubes Turki untuk Indonesia juga diusir. Mudah-mudahan tidak terjadi pemutusan hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Dan kita juga telah mendapatkan informasi bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan juga telah meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dikarenakan ada beberapa kepentingan sehingga dirinya harus meninggalkan meja perundingan. Informasi ini juga telah disampaikan oleh Kedutaan Turki untuk Jakarta atau untuk Indonesia dan juga telah di-approve juga telah dibenarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengatakan bahwa Presiden Turki telah meminta maaf secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya mudah-mudahan teman-teman permasalahan ini bisa clear ya. Ini Turki juga sudah minta maaf tapi mohonlah jangan diulangi lagi. Minimal kalau misalnya mau keluar di sesi istirahat atau misalnya ketika Pak Prabowo menyampaikan pidato kan ini jadi makin panas apalagi ketika Erdogan lewat sampai menyenggol kursi Prabowo Subianto, Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video masih dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian tuh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.